Jelasan kepada kita tentang doa. Yang pertama, ternyata umur panjang itu sangat berkaitan erat dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan. Hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Dia punya hubungan yang luar biasa erat. Dia hubungannya timbal balik. Kalau kita hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita ikut apa yang Tuhan ajarkan, kita taat dan hormat pada Tuhan, maka upahnya adalah Tuhan memberikan umur panjang. Tetapi bukan saja umur panjang, disertai juga dengan damai sejahtera Allah. Umur panjang ini maksudkan di sini bukan sekedar ketemu bertambah dari 17, di 18, di 19, di 20, di 50, di 70, bukan. Karena ada banyak orang panjang umurnya panjang sekali, sampai 70, 80, tapi isinya penderitaan, bukan damai sejahtera. Yang dimaksudkan Alkitab dengan umur panjang adalah selain usia diperpanjang, tapi isinya adalah hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam kelimpahan berkat. Itu korelasinya jelas sekali. Mari sayang, di depan sini banyak kursi. Mari. Dong berdiri. Mari sayang. Ada banyak kursi di sini, masih kosong. Silakan. Itu poin pertama, Katia. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi pertambahan usia. Hari ini genap 17 tahun, masa masuk pada pradewasa ya. Jadi meninggalkan masa remaja, masa kanak-kanak, dan masuk pada satu tahapan usia baru, usia pradewasa. Artinya mulai dari umur, mulai dari cara pikir, cara berkata, cara bersikap, cara bertingkah laku, sudah mulai lebih dewasa. Dan ukuran kedewasaan itu salah satu orang takut akan Tuhan. Jadi kalau anak-anak kecil takut akan Tuhan itu beda dengan orang dewasa takut akan Tuhan. Ini poin pertama yang perlu kita camkan dan Tia camkan di ulang tahun ke-17. Umur panjang adalah berkat dari takut dan hormat pada Tuhan. Poin keduanya adalah hormat dan takut kepada papa mama, pada orang tua. Kata hormat itu kalau dari struktur bahasa Indonesia artinya menjunjung di atas kepala, tunduk, taat, itu kata hormat. Firman Tuhan bahkan ada pada 10 hukum Tuhan. Hukum keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya, ini relasinya, ini hubungan timbal baliknya, lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Saya tidak mau bilang bahwa anak-anak sekarang itu kurang hormat pada orang tua, dan nanti orang muda pada marah. Kami kan tidak tahu saat orang tua muda apakah dulu mereka hormat pada orang tua atau tidak. Tapi yang jelas zaman berubah. Sekarang ini kalau saya panggil Axel, dia lagi serius dengan game. Axel tidak menyaut. Kedua, Axel. Axel. Iyanya kan begitu. Mari dulu. Ini kan antara matikan game dengan datang pada mama itu kan
susah. Ada katanya game online itu bisa mati begitu, sah. Jadi mesti habis dulu satu game. Dan itu paling nyata saat dulu Aryo masih di sini. Kalau sudah game, artinya mau apapun yang terjadi, tunggu kok game habis. Ini zaman yang berubah. Bagaimana perubahan zaman dengan firman? Firman itu kekal, mengatasi waktu, mengatasi ruang, mengatasi apapun. Artinya ketaatan kita kepada firman Tuhan itu mesti yang utama. Dan Tuhan bilang, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi di mana Tuhan berikan kepadamu. Itu soal. Anak-anak muda kan kadang mereka lebih bisa, kan memang zamannya. Kita ini kayak saya ini kan generasi baby boomer, sementara mereka ini kan generasi milenial yang benar-benar memahami era digital. Mereka bisa mengakses banyak sekali informasi. Mungkin dia lebih banyak tahu tentang informasi digital ketimbang papa, ketimbang mama. Tetapi apapun itu, zaman boleh berubah. Tapi menghormati papa dan mama itu hukumnya Tuhan. Jadi setiap anak-anak wajib menghormati orang tuanya. Supaya apa? Supaya umurmu diberkati Tuhan. Umurmu panjang dan diberkati. Di bumi di mana kita berpijak ini, dimanapun kita berada. Hormat kepada orang tua itu artinya menjunjung, taat, tunduk, dengar, dan melakukan apa yang orang tua pesankan. Banyak orang tua tidak sempurna dalam kata, dalam tindakan. Tapi apa yang wajib kita tunduk, yang benar, harus kita lakukan. Itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena itu hukumnya Tuhan. Itu bukan sekedar orang tua memakainya sebagai tameng agar dia terus dihormati, dihargai anak-anak. Tidak. Itu kewajiban pada setiap anak. Ada lagi kewajiban setiap orang tua terhadap anak. Misalnya, hai bapak-bapak, jangan kamu menyakiti hati anak. Tapi di sini kita sedang berbicara tentang bagaimana agar anak-anak diberkati Tuhan dalam setiap usia yang Tuhan berikan. Syarat yang kedua adalah menghormati ayah dan ibu. Menghormati orang yang lebih tua, menghargai, menjunjung tinggi, mentaati, tunduk dan taat. Ini kalau generasi Mak Deta dulu, dia kalau orang tua omong, tuh ketemu sampai bisa lihat dong pemantau. Jadi kalau dong omong tuh ketemu tunduk begini. Saya tidak tahu zaman Mbak Romi ke bawah, tapi saya yakin zaman Manona kita sama. Ketika orang tua omong kita tidak bisa lihat matanya begini. Sekarang anak-anak itu kalau orang tua omong dia lihat matanya. Kadang lihat dengan nelangsa, kadang lihat karena menantang. Saya tidak bilang kita lupa, tapi itu seperti itu. Dulu kalau ketemu guru dari jauh ketemu sebab atur sikap, ini mau ke mana ya? Ini pasti selamat pagi Bapak. Saya kira itu sudah sulit ada hari ini. Siapapun yang usianya lebih tua, kita wajib hormati. Pegang ini hal dua poin ini, anak Tia juga kita semua. Kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, umur panjang tapi juga penuh kelimpahan berkat. Itu dua yang harus kita lakukan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi Tia di usia 17 tahun.
catat di hatimu pada usia 17 tahun Tuhan Yesus memberi hadiah firman ini agar masa mudamu sampai tua penuh kelimpahan berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus.